Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan keberangkatan puluhan pekerja migran Indonesia ilegal yang menggunakan modus visa wisata dan visa ziarah untuk mengelabui pemeriksaan. Mayoritas PMI ilegal tersebut berencana bekerja di negara Timur Tengah, Eropa, dan beberapa negara Asia seperti Kamboja dan Laos. Pengamanan dilakukan oleh Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang bekerja sama dengan pihak imigrasi dan BP3MI Banten. Sejak Januari hingga Agustus, tercatat sebanyak 515 PMI ilegal yang telah diamankan oleh pihak Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Para PMI ilegal tergiur janji gaji tinggi, meskipun harus berangkat tanpa prosedur resmi dan beresiko tinggi. Di Kamboja, banyak WNI yang akhirnya dipaksa bekerja sebagai operator judi online atau terlibat dalam sindikat penipuan. Sebelum dipulangkan, para PMI ilegal diberikan edukasi dan sosialisasi tentang prosedur kerjasama di luar negeri agar mendapat perlindungan pemerintah. Tanpa prosedur resmi, pemerintah kesulitan memberikan bantuan ketika terjadi masalah. Bahkan, banyak korban yang mengalami penipuan dan penyiksaan. Selama Januari sampai dengan bulan Agustus 2025, kurang lebih sebanyak 515 orang CPMI yang kemudian pernah kita lakukan klarifikasi. Nah, mereka ini modusnya bagaimana dan tujuan mereka ke negara mana aja? Dari hasil keterangan dari 515 orang yang kita telah lakukan klarifikasi, ada tiga negara besar tujuannya di wilayah Timur Tengah, kemudian ke daerah Asia Tenggara, dan juga ada beberapa yang kemudian akan bekerja ke wilayah Eropa. Nah, khusus untuk Asia Tenggara itu ada 2 negara yang dominan jadi negara tujuan, yaitu negara Kamboja dan juga Laos. Mereka di negara Kamboja Laos ini rencana dipekerjakan di bidang apa? Hasil keterangan dari para saksi ataupun calon pekerja migran ini, mereka hendak bekerja sebagai admin judi online dan juga dengan sebagian bekerja di kelompok scamming. Setelah diidentifikasi dan diperiksa oleh pihak kepolisian, PMI yang legal ini selanjutnya diserahkan ke siapa? Ya, setelah kita lakukan pengembangan, ya, kemudian kita bekerja sama dengan rekan-rekan yang ada di BP3MI Provinsi Banten untuk kita serahkan. Kemudian di BP3MI Banten ini akan dilakukan pembinaan-pembinaan. Ini kan merupakan shelter milik BP3MI, Pak, ya. Yang calon tenaga yang berhasil dicegah itu dibawa sini itu untuk diedukasi serta sosialisasi. Itu Pak, tujuannya apa, Pak? Jadi tujuan kami melakukan edukasi dan sosialisasi kepada mereka ini adalah untuk mereka bisa paham bahwa apa yang diharapkan oleh pemerintah terhadap mereka itu bukan hanya mereka berangkat bekerja sesuai dengan janji yang dijanjikan oleh yang memberi kerja, tapi juga pemerintah mengharapkan apa yang diharapkan oleh mereka ini bisa terrealisasi dan bisa dijamin oleh pemerintah, sehingga edukasi yang kami berikan kepada mereka itu kebanyakan sebagian besar adalah persyaratan bagaimana mereka bisa untuk bekerja secara prosedural dan juga keuntungan yang mereka bisa didapatkan melalui berangkat secara prosedural itu
adalah suatu jaminan dari pemerintah bahwa dia akan berangkat bekerja dan akan bekerja sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemberi kerja di negara tujuan.